kebanyakan kita terlalu sibuk ya, pada akhirnya kita di sini pikiran kita dan perasaan kita di tempat lain gitu. Bahkan tadi Nathan kasih contoh ini ya, makan. Pada waktu kita makan kita merasa seneng. Is it true kita sempat merasa senang gitu, kadang-kadang kita cuman makan ya cepet-cepetan gitu. Kita nggak sempat merasakan kayak yang enak ya, kita kayak cium aroma makanan itu, atau kalau kita mandi kita tuh nggak benar-benar menikmati air tuh mengalir, terus anget, enak, terus bau sabunnya enak. Nah itu kita tuh sering kali melewatkan. Kadang-kadang kan orang kan campur aduk gitu ya. Kalau pas misalnya harusnya menggunakan logika tapi akhirnya menggunakan perasaan jadi baper. Harusnya menggunakan perasaan tapi malah menggunakan logika jadi nyakitin orang lain. Bapak tadi menggunakan apa Pak? Lebih banyaknya Pak? Kita kan perasaan. Perasaan. Kita Saya, bertiga nih. Nathan, Pak Ari gitu ya. Kita pria perasa. Kalau Abi pasti logika. Jelas. Abi jelas ya Sobat Rida. Maka dari itu kita akan hadirkan, karena di sini nih di studionya isinya laki-laki semua ya Sobat Rida. Gak bosen apa ya dengerin kita terus? Saya aja penyiar jadi bosen nih. Maka dari itu kita akan bicara bersama seorang narasumber yang spesial. Yang tadi kita sudah bilang ya Joy ya. Kalau dulu itu kalau interviewnya 10 menit, konsultasinya off airnya 30 menit. Kita akan sapa yang sudah bergabung di video call by Zoom. Kalau Anda pengen nonton, kalau Anda dengerin di radio, langsung aja mengarahkan ke YouTube Bahtera Ida FM, ketemu siarannya kami, videonya kami gitu ya. Kita akan ngobrol dengan siapa Jonathan? Kita akan berbicara bersama konselor yang luar biasa dari Telaga Kehidupan, Ibu Anita Syria Gunadi. Kita mau sapa dulu. Shalom Ibu Anita. Halo. Halo Bu. Halo, shalom. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Ida FM. Gimana kabarnya Ibu Anita, baik? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertama kali kita jumpa by Zoom ya. Tadi katanya Pak Pendeta yang dulu kita hubungi. Kita lagi ngapain ini Jo? Berzumpa. Berzumpa. Ya lagi berzumpa ya. Oke. Bisa aja deh ya berkata-kataannya ya. Tapi Bu Anita, kita hari ini bicara tentang kapan menggunakan logika dan kapan menggunakan perasaan. Tapi yang umum nih, yang sebelum kita masuk ke pertanyaan utama ya cuy ya. Umumnya katanya kan pria lebih menggunakan logika. Wanita lebih menggunakan perasaan. Saya tuh penasarannya, emang Tuhan memang bikin seperti itu atau ini cuman anggapan yang umum aja deh. Atau cuma stigma aja atau deh. Memang Tuhan menciptakan seperti itu Bu? Silakan. Iya, sebenarnya apakah Tuhan menciptakan seperti itu? Enggak ya. Kita itu diciptakan sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan itu manusia yang berpikir dan merasa gitu ya. Jadi enggak hanya dominan berpikir atau dominan merasa aja, sebenarnya seperti itu. Tapi bagaimana kita bertumbuh, kemudian di lingkungan budaya yang seperti apa, kemudian pikiran orang-orang ya, kalau laki-laki nggak boleh terlalu baper misalnya ya, nggak boleh nangis. Kalau dari kecil kan seperti itu ya. Oh itu oke, nggak apa-apa, bangun lagi, jatuh, nggak apa-apa, kamu kuat. Tapi kalau wanita biasanya diizinkan untuk menangis, cup sakit ya gitu ya. Jadi sebenarnya lingkungan kebudayaan tempat kita bertumbuh itu yang mengkotak-kotakan gitu. Oke, baik. Oke. Tapi kalau mama saya kayaknya dulu saya jatuh dibilang terus no gitu. Kalau saya enggak. Gimana Pak? Lantainya yang dipukul Pak. Iya. Nakal. Ya ampun, itu jadul banget sih ya. Kita mikirnya bodoh banget sih. Kenapa dulu kita mau diajar kayak gitu ya. Tapi itu trik ya zaman dulu ya Sobat Rida ya. Pertanyaan. Sekarang masih ada juga yang kayak gitu masih sih. Masih ada ya? Jangan kita lanjutkan Pak. Sama anak-anak kita nanti jangan. Iya, nakal nih lantainya. Nakal nih lanjut. Oke, jadi Bu Anita bilang kan Tuhan pasti memberikan kepada kita pikiran dan perasaan. Benar. Nah pertanyaannya nih Bu, kapan saatnya kita pakai logika atau pikiran, atau kapan saatnya kita menggunakan perasaan? Gimana Bu? Oke, sebenarnya itu bukan dua hal yang mesti kita pisah-pisahkan ya. Jadi itu tuh gini, di dalam otak kita, ngomongin otak nih jadi berat. Otak yang kiri lebih banyak ya kita pakai untuk berlogika, sistematik gitu ya. Nah otak yang kanan lebih banyak mengarahkan kita untuk pakai perasaan, kemudian merasakan misalnya kalau kita bikin sebuah karya seni dan sebagainya ya. Nah
itu di mana tempatnya sama kan, di otak, di kepala kita gitu loh. Betul. Dan manusia itu kan nggak terpisah-pisah. Manusia tuh nggak tersekat-sekat, sebenarnya mesti terintegrasi. Sambung menyambung gitu. Nggak mungkin kerja sendiri-sendiri. Pada waktu otak kanan bekerja, kemudian kiri enggak, misalnya gitu ya. Tapi bersama gitu. Nah, termasuk rasa, semua panca indera kita. Nah, itu bekerja bersama-sama. Jadi merasa dan berpikir seharusnya terintegrasi, seharusnya bersama-sama gitu mereka. Nggak hanya misalnya, saya kali ini pakai logika, nggak pakai rasa. Itu sama seperti ini nih. Misalnya nih, kita ngecek makanan yang ini makanan masih seger apa udah basi ya. Kita cuma pakai mata. Dilihat mata oke aja nih, nggak apa-apa. Tapi kita nggak pakai indera penciuman kita. Jadi kalau kita pisahkan logika dan perasaan kita, itu seperti itu tuh. Kita ngecek makanan basi, kita ngecek sesuatu hanya dengan salah satu panca indera kita nggak pakai yang lain. Waktu kita makan, ya kita makan makanan basi dong, karena kita ngeceknya itu nggak pakai kedua-duanya gitu. Jadi dalam kehidupan kita, itu tuh yang sering kali terjadi kalau kita memisahkan perasaan dan pikiran. Nah, akhirnya kita tuh kehilangan petunjuk-petunjuk penting gitu untuk menentukan apa nih yang mau kita ambil, keputusan atau langkah selanjutnya yang mesti kita ambil. Jadi kita jadi kehilangan petunjuk-petunjuk yang penting gitu. Ini yang menarik ya. Ternyata memang berjalan beriringan dan memang bukan terus saya ini perasa banget, saya ini pemikir banget. Tapi gimana Bu? Kalau misalnya ada orang yang baperan. Baperan itu kan berarti orang lain bilang kamu sih terlalu pakai perasaan. Atau mungkin yang mohon maaf ya, rada kejam ya. Kamu kok rasanya nggak pernah pakai perasaan kamu sih buat orang lain. Nah, itu kan gambarannya kayak nggak bisa memilih dan memilah mana yang menggunakan perasaan dan mana yang menggunakan logika. Nah, ini masalahnya ada di mana Bu? Yang baperan sama yang tega tadi kayak Jonathan bilang itu. Iya, kalau terlalu itu jadi handicap jadinya ya. Itu tadi tuh, kita terlalu banyak, semuanya kita pakai salah satu dengan tanda kutip seperti petunjuk atau panca indera kita. Yang satunya kita nggak terlalu pakai. Terlalu pakai perasaan, akhirnya jadi ya gitu, baperan ya, susah untuk benar-benar berpikir secara jernih, clear. Kalau terlalu logis dan meniadakan atau menyingkirkan perasaan, akhirnya terlalu kaku dan gak empati. Susah untuk misalnya menaruh dirinya di sepatu orang lain tuh merasa apa sih orang gitu ya. Kapan akhirnya kita mesti sebenarnya kalau menurut saya kita mesti clear dengan perasaan kita dan pikiran kita pada saat itu. Nah, kemudian kita olah bersama-sama. Misalnya seperti ini nih, perasaan itu kalau kita nggak terbiasa ya, perasaan itu sebenarnya seperti gunung es yang di atasnya itu ada perasaan-perasaan dominan, misalnya marah, sedih gitu ya. Yang sering kali kita tahu. Di bawah ya, di bawah air itu ada yang besar sekali. Yang nggak kelihatan. Nah, di dalam situ tuh yang kita tuh perlu cari tahu, kita perlu clear supaya kita nggak cuma olahraga, tapi kita olah rasa ya. Jadi di dalam situ tuh ada banyak. Misalnya nih, kita marah, apakah kita marah karena kita merasa ditinggalkan, tidak dihargai, kita merasa dikecewakan, dikhianati. Jadi marah hanya di atas permukaan. Tapi kita mesti terbiasa melihat yang di dalam lapisan kemarahan itu tadi, sebenarnya perasaan-perasaan apa yang ada di situ. Karena ada perasaan kita tuh berlapis-lapis gitu. Nah, kalau kita nggak terbiasa, akhirnya kita sulit merasa dan kebanyakan kita akan ya udah pakai logika aja, misalnya seperti itu. Nah, pernah tahu nggak atau pernah mengalami seperti ini nih, orang tiba-tiba atau kita sendiri ya tiba-tiba tertrigger suatu hal yang kayaknya sederhana sekali, kecil, tapi kok kita marahnya tuh heboh, kayak meledak. Pernah nggak ya seperti itu? Saya memalingkan muka deh. Kenapa? Bapak saya pernah. Oh iya. pernah Bu. Saya lagi mikir nih kapan ya saya ya. Lupa saya. Pernah. Yang Noni kasih surprise? Iya betul. Iya. Noni istri saya kasih surprise itu saya marah itu padahal. Padahal cuman WA ke teman saya doang. Saya kira wah ini ada hubungan. Ternyata enggak, cuma tanya Nathan lagi cari barang apa ya gitu. Saya marah. Ya ampun saya.
Dan dibalik perasaan marah itu di dalamnya ada macam-macam alasan ya. Mungkin apa aja yang kita mesti rasakan gitu. Kalau kita nggak terbiasa mengolah rasa, menyadari perasaan-perasaan kita, apa aja sih lapisan-lapisan itu. Nah akhirnya hal kecil yang kita seringkali nggak sadari itu membuat kita meledak. Kemudian kita cuma ngomong, nggak tahu, itu membuat aku merasa nggak tahu, nggak enak aja perasaanku gitu ya. Atau kita ketemu orang, aku nggak serak aja, tapi kita nggak bisa mendefinisikan. Itu akan mengganggu, termasuk ke pasangan ya. Pada waktu kita sebenarnya clear, misalnya, aku merasa nggak dipercaya waktu kamu menanyakan itu. Nah itu kan clear ya, pasangan kita tahu itu aku membuat dia merasa nggak dipercaya, gitu. Jadi sebenarnya kapan-kapan itu tergantung kita yang mengelola ya, yang mengolah. Tapi keduanya ini sebisa mungkin berimbang. Jadi pada waktu kita berlogika, kita memikir gitu ya, situasinya ini seperti apa, faktanya seperti ini. Nah kita juga bertanya di tengah fakta yang terjadi, apa sih yang saya rasakan? Gitu ya. Ini kan faktanya ini nih, saya dikasih surprise. Apa aja di balik kenyataan bahwa saya dapat surprise itu, perasaan-perasaan apa yang ada di dalamnya. Nah, itu akan menyeimbangkan. Begitu juga pada waktu kita baper, kita gloomy, mellow, kita nangis-nangis, kita susah move on. Sebenarnya fakta apa yang sedang terjadi? Ini yang lagi memutuskan atau mengghosting aku misalnya ya. Adalah seorang yang misalnya faktanya dia memang nggak baik, misalnya seperti itu. Memang relasi kita udah nggak cocok. Nah, jadi perasaan itu akhirnya dibarengi dengan fakta-fakta. Nah, jadi kita sebenarnya pengen keduanya tuh bisa lebih balance gitu ya. Gitu. Itu sih. Semoga cukup jelas gitu. Ini penjelasan yang jelas banget ya Joy ya. Antara pikiran dan perasaan tadi udah satu kalimat yang bagus banget. Olahraga perlu, olah rasa juga perlu. Betul. Gitu ya. Ntar kalau pas baper bikin video YouTube yang lagi viral hari ini. Udah nonton belum videonya? Belum dong. Saya juga belum. Saya nontonnya Baterai Yuda. Saya mau sebut nama lagi. Ibu Anita sudah nonton videonya kalau boleh tahu Bu? Video yang sedang viral, tahu nggak sih Bu? Yang itu belum. Yang klarifikasi tentang perasaan. Iya, saya belum nonton tuh, tapi udah banyak tuh pembahasannya di sosial media saya. Nathan update banget deh. Enggak, barusan tadi loh Pak. Satu kata dari video ini, serem katanya gitu. Waduh. Orang yang mengungkapkan perasaannya, katanya habis di ghosting sama orang penting, katanya sih gitu ya katanya Bu ya. Tapi kita kembali ke obrolan bersama Ibu Anita, bicara tentang kapan kita menggunakan logika dan kapan menggunakan perasaan. Berarti tadi kesimpulannya memang otomatis banget kok ya, Jo ya. Kalau pas ngadepin makanan misalnya, yang nggak mungkin kita pakai logika, pasti enak ya, senang akhirnya. Betul. Jadi harusnya kita bisa mengolah rasa tadi itu. Jadi supaya kita bisa lebih bijak mengelolanya Sobat Raida. Kalau kita bicara dampak buruknya deh Bu, selain tadi ya baperan sama jadi orang yang tegaan, apa sih Bu dampak buruknya kalau ada orang yang terlalu mengandalkan salah satu dari entah logika atau perasaan? Ada dampak buruk yang sering kali terlewatkan atau nggak disadarkan orang nggak sih Bu? Itu tuh berdampak pada akhirnya keseluruhan keseharian ya. Kehidupan, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasa, bagaimana dia bersikap gitu. Misalnya nih pada waktu orang-orang yang misalnya gini, jarang bermain. Pada waktu kita jarang bermain, ini nih menarik sekali ya. Ternyata bermain ya, kemudian benar-benar mindful. Mindful tuh seperti ini nih. Saya ada di sini. Roh tubuh jiwa saya ada di sini nih, pikiran saya ada di sini, perasaan saya ada di sini, saya ada di sini. Nah, kebanyakan kita terlalu sibuk ya, pada akhirnya kita di sini, pikiran kita dan perasaan kita di tempat lain, gitu. Bahkan tadi Nathan kasih contoh ini ya, makan. Pada waktu kita makan, kita merasa senang. Is it true kita sempat merasa senang gitu? Kadang-kadang kita cuma makan ya cepet-cepetan gitu. Kita nggak sempat merasakan kayak yang enak ya, kita kayak cium aroma makanan itu. Atau kalau kita mandi, kita tuh nggak benar-benar menikmati air tuh mengalir, terus anget, enak, terus bau sabunnya enak. Nah itu kita tuh sering kali melewatkan. Kenapa? Karena kita rush, terburu-buru gitu. Nah akhirnya nggak imbang.
kita jadi dampak buruknya apa? Kita jadi orang yang tidak terintegrasi antara pikiran dan rasa kita gitu. Jadi makanya itu tadi ada bisa jadi terjadi ledakan-ledakan emosi. Betul. Kita nggak tahu kenapa, kita kaget aja tanpa kita tahu rasa itu udah mengambil alih, ya, mengambil kendali. Kayak kita nyetir mobil tuh. Kita singkirkan dia, tapi ternyata dia ambil setir kita dan menyetir tindakan kita gitu. Karena ada luka yang tidak terselesaikan, yang kita tidak pernah olah misalnya. Karena ada perasaan-perasaan kecewa, ditinggalkan dan sebagainya yang tidak pernah kita olah. Nah, akhirnya dia justru mengambil kendali dan reaksi kita jadi tidak out of control gitu. Iya. Baik. Itu yang saya rasain juga tuh ya Ji ya. Mungkin banyak pendengar yang ngerasain juga ya. Kalau misalnya ada perasaan yang kecewa, sedih gitu ya, terus dipinggirin, bentar deh aku mau kerja dulu deh ya. Terus gak dianggap, gak dikelola dengan baik. Nanti itu kayak gudang yang kalau pas kita buka, biar barangnya itu keluar semua dan itu bikin kita itu meluap gak karu-karuan gitu ya. Meledak gak karu-karuan. Pernah ngerasain Sobat Rida? Nah, ini penjelasan yang mungkin bisa memperjelas kenapa kita ini kadang-kadang bisa meledak-ledak. Ini orang ini diem ya. Tapi satu waktu kok meledak-ledak. Marah banget. Ya mungkin karena dalam diamnya itu dia nyimpen gak dibereskan. Seperti itu ya Bu Anita yang terjadi ya? Betul. Iya. Jadi jadi orang yang tidak terintegrasi ya. Iya. Dia bingung. Pernah nggak ketemu ketika orang ditanya, kamu merasa apa? Nggak tahu gitu ya. Jadi nggak ngerti aja rasa apa. Pokoknya nggak enak. Pokoknya nggak. Jadi akhirnya tersumbat gitu ya, dan itu berdampak pada banyak hal tuh gitu. Oke. Geser sedikit Ibu, mungkin kalau ini yang saya alami atau Jonathan alami ya. Kalau misalnya pas kita lagi ada masalah gitu ya, kita sedih, kita kecewa, tapi pas ada di depan mic atau ada bersama teman-teman kita itu bisa langsung berubah gitu loh. Kalau misalnya pas lagi sama teman gitu, bisa jadi happy, melupakan sejenak masalah. Itu sebenarnya fenomena yang bagus kok Nathan, kamu berarti bisa memanage gitu ya. Kalau kamu sama temenmu berarti kamu pas lagi happy. Atau itu malah bahaya sih Nathan, karena itu fake gitu ya. Kadang aslinya itu kamu sedih banget, aslinya itu kamu kecewa banget. Tapi di depan teman-temanmu, di depan mic, di depan siaran, di depan mixer kamu happy. Itu sebenarnya hal yang baik atau enggak sih Bu? Curcol nih ceritanya ya, maaf. Mumpung. Iya, sebenarnya bukan juga kita fake ya. Kita kalau misalnya seperti itu, nggak semua perasaan kita tuh kita tumpahkan di semua tempat. Betul. Jadi itu mengelola olah rasa itu bukan berarti setiap kali kita mesti menumpahkan ke semua tempat. Itu justru nggak terolah kan ya, dan mengolah itu sebenarnya di dalam diri kita juga gitu kan. Nah kalau misalnya seperti itu ya menurut saya bisa memanage, tapi kalau itu terjadi terus sambil di dalam, sebenarnya yang di dalam ya yang kita perlu lihat itu lebih ke dalam diri kita dengan jujur melihat apakah ini sebenarnya saya sedang ya udah menekan perasaan-perasaan yang ada dan ya udah saya anggap semuanya baik-baik aja, saya berperilaku seakan-akan semuanya baik-baik aja, atau enggak saya mengolah juga, cuman saya enggak tumpah-tumpahin ke semua tempat gitu. Nah itu sebenarnya di dalam diri kita sendiri kita perlu dengan jujur melihat sih gitu. Justru saya ajarin klien kalau misalnya nih dia kesulitan sekali ya di semua tempat. Ini kalau kadung bendungannya itu nggak muat lagi dan bocor, akhirnya bocor kemana-mana. Sambil kerja bisa tiba-tiba nangis misalnya kayak gitu di tempat dan sebagainya. Nah itu justru saya ajarin untuk contain ya, untuk misalnya nih kamu punya waktu khusus untuk punya jam tertentu untuk kamu mikirin masalah kamu, untuk kamu nangis, untuk kamu pokoknya semua itu kamu pikirin, kamu janjian dengan perasaan-perasaan kamu dan pikiran-pikiran kamu di satu waktu tertentu. Itu bisa menolong. Jadi waktu di tempat kerja dia bisa tetap berfungsi dengan baik. Nah, tapi perasaan-perasaan itu nggak diabaikan, dikasih waktu khusus. Misalnya jam 8 udah kelar semuanya, udah selesai. Nah, dia jam 8 sampai jam 9 deh saya kasih waktu buat perasaan-perasaan, kekecewaan, semua itu kesedihan, itu biar saya tumpah-tumpahin, saya rasa-rasakan gitu. Setelah itu selesai, udah janjian dengan perasaan yang tiba-tiba datang itu besok lagi jam 8 sampai jam 9 gitu. Jadi
itu nggak diabaikan, tapi diberi waktu khusus justru. Wow. Gitu. Seperti itu ya. Kalau dalam kekristenan anak-anak Tuhan ya, ketika kita menumpahkan perasaan pada saat-saat teduh gitu ya Joy ya. Ketika kita berinteraksi dengan Tuhan, tumpahkan semuanya. Gitu ya Joy ya. Wow, ini luar biasa. Ini semoga bisa membantu kita semua ya Sobat Raida, antara logika sama perasaan. Kenapa ketawa? Enggak apa-apa. Ketawa dong. Alasannya kenapa? Banyak orang yang tanya Jo, kenapa kamu kok bisa dari rumah misalnya lagi banyak masalah, sedih, kecewa, ditipu orang gitu ya. Tapi pas di depan mic, di depan teman-teman kayak nggak ada masalah. Atau misalnya pas di ladang pelayanan nggak ada masalah. Jawabannya saya cuma singkat. Apa itu? Saya tahu rasanya sakit dan saya nggak mau bagikan rasa sakit itu ke orang lain. Betul. Saya dapetin, ada meme-nya. Saya inget-inget ada quote-nya bagus soalnya. Iya. Kita masih bicara bersama Ibu Anita, bicara tentang kapan menggunakan logika dan kapan menggunakan perasaan. Ada yang mau ditanyain nggak Jo? Waktunya kesimpulan. Iya. Kesimpulan Bu Anita tentang topik kita hari ini ya. Kapan saatnya kita menggunakan logika, terus kapan saatnya kita menggunakan perasaan. Silakan Bu Anita. Oke. Jangan dikotak-kotakan, tapi gunakan bersama. Sebisa mungkin kedua-duanya ada di dalam setiap misalnya kita mengambil keputusan atau bersikap gitu ya. Yang terpenting saya ingin mengatakan yuk jujur gitu ya. Jujur menilik apa yang menjadi pertimbangan dan pikiran kita, jujur menilik apa yang ada di dalam perasaan kita, jujur dengan diri kita, jujur dengan sesama kita orang lain, dan terutama jujur juga di hadapan Tuhan. Apa yang saya sedang pikirkan dan rasakan saat ini. Luar biasa. Singkat, pada jelas, dan semoga ini bisa membantu kita untuk memanage yang namanya logika dan perasaan, terutama perasaan-perasaan yang bikin kita kecewa, sedih gitu ya. Gak apa-apa juga sedih, kan buat mendewasakan kita juga Sobat Raida. Ibu Anita juga punya Instagram yang bisa Anda follow. Saya happy banget kalau misalnya follow akunnya Ibu Anita, karena story-nya cukup aktif ya. Apalagi kalau soal cerita-cerita gitu, saya seneng bacain satu-satu. Silakan Anda bisa langsung follow saja di Instagram @AnitaGunadi, @AnitaGunadi. Sobat Raida, disambung semua ya. Jadi jangan lupa di follow untuk dapetin, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa Anda ikuti. Lalu juga ada kehidupan dari Ibu Anita yang diposting di sosial media. Atau mungkin mau konseling sama Bu Anita. Benar, tentang bisa. Logika dan perasaan. Betul. Ini ada hashtag meja belajar mama. Ini jual meja apa gimana Bu? Kalau boleh tahu Bu, meja belajar mama ini apa sih Bu? Sebenarnya itu tuh tulisan-tulisan saya gitu ya, sebagai seorang mama, sebagai seorang pribadi, dan sebagai seorang istri juga gitu ya. Karena sekarang sudah mama ya, jadi meja belajar mama gitu. Itu apa yang saya pelajari gitu ya, apa yang saya belajar sih dari kehidupan sehari-hari, dan saya sih punya kerinduan ya dengan mama-mama yang lain, parents yang lain itu kita belajar bersama. Kita tuh teman sekelas gitu, dan kita parents, kita nggak menjalani kehidupan kita sebagai orang tua tuh sendirian. Kita tuh sama-sama belajar. Jadi kita tuh teman sekelas gitu. Saya sih spiritnya itu ya, pengen mama-mama yang lain gitu ya, orang tua, caregiver itu nggak merasa sendirian, tapi punya temen gitu. Luar biasa. Hashtagnya itu ya Sobat Raida, meja belajar mama. Jangan diganti meja belajar murah ya. Kecuali kalau Anda cari meja ya, silakan Anda bisa cari meja belajar murah. Wah ini bagus nih, cocok buat anak saya. Tapi kalau buat mama-mama, wah istri saya harus cek nih. Meja belajar mama gitu ya, silakan dicek saja tulisan-tulisan yang keren-keren dari Ibu Anita ya. Ibu Anita, kita sudah hampir selesai di ujung video call by Zoom. Kita ucapkan terima kasih banyak kalau ngobrolin soal logika dan perasaan. Setidaknya walaupun singkat tapi kita bisa tadi ya, jangan cuma olahraga tapi olah rasa juga. Doa kami Ibu Anita sekeluarga, kenapa saya tepuk tangan? Doa kami, doa kami Ibu sekeluarga boleh sehat selalu, pelayanan dan pekerjaannya boleh semakin luar biasa Ibu Anita. Terima kasih. Thank you Bu Anita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Anita. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope and love.